Viral wujud lubang di Cirebon, katanya jadi jalan pintas Sunan Gunung Jati ke Mekah. Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewatnya pakai Coba lihat. Kali mau dilihat di video nggak apa-apa. Lewat mana? Coba lihat. Jalannya. Masuk sana ya teman-teman. Oke. Itu aja nggak apa-apa. Jadi Sunan Gunung Jati kalau mau ke Mekah itu nggak naik apa teman-teman, lewat lobang. Coba kita lihat komentar netizen ya, kira-kira komentar netizen apakah pada cerdas atau percaya pada ucapan mas-masnya ini. Semakin kesini semakin kesana. Kalau bener kenapa mereka gak nyoba? Oh, karena mereka bukan wali teman-teman, akal-akalan biar cuan aja. Bener. Kenapa mereka gak cobain kalau langsung bisa ke Mekah? Wow, ada pintu dimensi waktu ya, atau ada pintu Doraemon. Di Indonesia itu teman-teman, mereka banyak, kita agak perlu menyembunyikan cerita ini, karena sudah beredar di kalangan masyarakat. Ada salah satu kiai, Gus Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, ketika mereka mau sholat Jumatnya bukan di Indonesia teman-teman, tapi di Mekah, sholat dengan Wahabi. Jadi wali-wali di Indonesia ini ketika mereka hendak mau sholatnya di Mekah, sholat bersama Wahabi. Lewat mana? Lewat pintu Doraemon. Berarti mereka meyakini bahwa sholat di Mekah lebih afdol, sholat di belakang Wahabi lebih afdol daripada di Indonesia. Meskipun ngibul mereka ya, masuk kamar, pulang-pulang sudah sholat katanya di Mekah. Padahal di Mekah itu selisih 4 jam di Indonesia teman-teman. Jadi inilah ngibulnya mereka, namun banyak dipercaya oleh umat, yang dimana umat perlu untuk kita edukasi. Namun ketika kita edukasi, karena doktrin yang begitu kuat, mereka masih mempertahankan faham-faham yang sedemikian menyimpang ini. Sehingga apa? Ketika tokoh haul-haulan seperti ini, mereka pada kumpul-kumpul untuk merayakan haul-haulannya, yang dilakukan junjungan mereka ngapain? Joget teman-teman. Ya, haul Solo katanya. Coba kita lihat ketika mereka merayakan hari kematian dari junjungan mereka. Nah ini ya, haul Solo apa? Haul. Kalau dari informasinya kita dapat ini haul, joget-jogetan ya. Tapi karena mereka Habib, muter teman-teman. Ya Allah, coba kita baca komen. Wan Pancalan, Wan Barokah. Budaknya hanya bisa nonton sambil siapin amplop. Ini termasuk acara rock in Solo enggak? Pria-pria Yaman itu lagi. Ya, jadi kengibulan di Indonesia itu sudah mengakar, yang dimana dipelihara untuk membodohi umat. Karena ketika banyak umat dibodoh-bodohi seperti ini dan percaya pembodohan seperti ini, mereka akan manut nurut. Apalagi ketika ada acara-acara bid'ah seperti ini, haul-haulan, acara ziarah ke sunan ini sunan itu, travel jadi untung ya, penjaga makam-makam keramat jadi untung. Terus apa lagi? Pokoknya banyak sekali keuntungan mereka di dalam menjaga keramat-keramat ini agar tetap dipercaya oleh umat. Akhirnya apa? Bermunculan dari doktrin para habaib, sampai mereka ini mengatakan di depan publik bahwa apabila kalian, perhatikan baik-baik kalimat saya, apabila kalian punya masalah dan masalah itu tidak kunjung selesai, masalahnya sangat ruwet, sangat ribet, tidak bisa diselesaikan, maka datanglah ke kuburan, minta ke Allah di kuburan. Kalau sudah masalah genting tidak bisa diselesaikan, datanglah kamu ke makam-makam orang soleh, kuburan keramat. Yang nggak percaya kuburan keramat itu namanya Wahabi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kalau sudah masalah genting tidak bisa diselesaikan, datanglah kamu ke makam-makam orang soleh. Begitu katanya. Jadi ud'uni astajib lakum itu salah teman-teman. Kita butuh kuburan untuk apa? Untuk minta kepada Allah. Padahal yang disebut rumah Allah adalah masjid. Padahal Allah itu mendengar doa-doa hambanya yang tulus, ikhlas, taubatan nasuha. Ketika mereka sujud,
di sepertiga malam. Oh enggak, kalau bagi para habaib, kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 70 hajat, Habib Fulan 40 hajat. Di dalam kamar mandi di Tarim 1 hajat terkabul. Pokoknya kalian punya masalah apapun, pergi ke Tarim, cari kuburan, terkabul. Jadi doktrinnya doktrin kuburan, teman-teman. Pantas saja mereka ini lebih memeriahkan kuburan daripada masjid, karena keyakinan mereka kuburan bisa mendatangkan manfaat. Padahal ada hadis yang sangat-sangat jelas untuk melarang kita menjadikan kuburan tempat ibadah. Doa itu ibadah, zikiran ibadah, baca Quran ibadah. Tapi ketika ada larangan demi larangan, mereka tentang untuk mengikuti akal pikiran mereka yang dimana terkontaminasi dengan pemahaman sufi bahwa kuburan bisa mengabulkan hajat sekian puluh. Ini kan kengacauan. Sedangkan kuburan Nabi saja, kuburan Nabi ini tidak ada doktrin dari para sahabat bahwa kuburan Nabi bisa mengabulkan 100 hajat, 1000 hajat. Enggak ada seperti itu. Jadi ini hanya akal-akalan agar mereka semakin memeriahkan kuburan atau mengkultuskan kuburan, sampai-sampai muhibbin ini ke kuburan minta-minta di sana, ikdi hajatina. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Jadi perlu diperhatikan ketika ada pembodohan seperti ini, kita Heripah tuh siapa kok berbicara pembodohan? Memang pembodohan. Gak terima kalian ini dijuluki pembodohan. Mau mendatangkan hadis palsu atau hadis dhaif, silahkan. Tinggal kalian buat video bantahan bahwa kekuburan bisa ini bisa itu. Tapi jangan salahkan kita di dalam menghadirkan hujah bahwa kuburan bukan tempat beribadah, tapi kekuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, untuk mengambil pelajaran. Begitu. Jadi mari kita berpikir waras dan cerdas bahwa hal-hal seperti ini perlu kita berantas dan kita ingatkan umat untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah.